الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa berusaha menjadi orang yang beruntung dalam berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa mengurangi, menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sudah kita berbuat, dosa, kemaksiatan, pelanggaran yang sudah kita kerjakan, dengan cara senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yang kedua adalah dengan cara kita menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waktu, kesehatan, kekuatan, harta benda, ilmu pengetahuan dan segala macam modal nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini maka kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Dan sungguh ini masih Allah berikan kepada kita, maka sungguh sudah menjadi keharusan, kewajiban kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan menjadi hambanya yang bersyukur. Karena menjadi hamba yang bersyukur adalah termasuk orang-orang yang sedikit di antara semua orang yang ada. Kebanyakan manusia adalah sangat sedikit sekali yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tersurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan juga rasul terakhir, penutup para nabi dan rasul, pemimpin teladan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk senantiasa istiqomah meneladaninya, ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya, memperjuangkan risalahnya, serta tidak pelit lisan kita untuk bersolawat kepadanya hingga akhirnya nanti kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pula salawat salam senantiasa tercurah limpah kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya insyaallah, termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum menuju bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan. Bulan yang sebelumnya adalah bulan Rajab dan setelahnya adalah bulan
Ramadan. Orang ingat kepada bulan Ramadan, ingat kepada bulan Rajab, namun kepada bulan Sya'ban ini banyak sekali yang melupakan. Padahal di bulan Sya'ban ini adalah waktu-waktu terakhir, detik-detik terakhir sebelum kita menuju kepada bulan Ramadan. Persiapan terakhir sebelum kita menuju Ramadan. Maka pada bulan yang sangat mulia ini, bentuk persiapan itu tentunya berbeda-beda. Barangkali bagi para pedagang pakaian, mereka mengumpulkan modal dagangannya untuk menyambut bulan Ramadan dan hari yang fitih. Bagi para pengusaha adalah ia segera mempersiapkan diri mengatur jadwal kerjanya yang tidak merusak hikmat pada bulan Ramadan kelak, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi para guru, para pengajar, para ustadz, bersiap dengan materi-materi seputar tema Ramadan, mulai dari sisi fikihnya, hikmahnya, rahasia-rahasia di balik bulan Ramadan dan seterusnya. Namun bagi siapapun kita, hendaknya menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung dan mengkalkulasi amal yang telah kita lakukan selama hidup hingga saat ini. Jikalau kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan kita, maka janganlah besar hati, karena itu menunjukkan buruknya amal hati kita. Dan biasanya perasaan tersebut, yakni merasa diri baik, merasa bahkan paling baik, akan menyeret manusia dalam kehinaan dan ketakaburan. Ingatlah sebuah makalah yang mengatakan, ataupun pesan yang mengatakan, orang baik adalah orang yang merasa dirinya buruk, dan orang yang buruk adalah orang yang merasa mengaku dirinya baik. Namun jika kalkulasi yang kita lakukan menjadikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah menambah berbagai amal kebaikan selagi umur masih dikandung badan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga menikmati bulan Ramadan yang suci pada tahun ini. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang tua kita, khususnya di orang Jawa ini, menyebut bulan Sya'ban ini dengan nama bulan Ruwah. Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar, dan seterusnya. Jadi bulan Sya'ban dinamakan bulan Ruwah, yang sangat identik dengan kata arwah. Maka sebenarnya kita bisa mengambil ibrah dari kata ruwah ini, yakni yang diajarkan oleh mbah-mbah atau nenek, kakek nenek kita barangkali, yakni bagaimana kemudian di bulan Sya'ban ini kita mengingat akan kematian, kita mengingat bagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita, yakni meninggalkan dunia ini. Dan sesungguhnya mengenang kematian adalah sesuatu yang sangat menguntungkan untuk kita, karena hal ini bisa menyemangati diri, meningkatkan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan kelak, dan akan menambah rasa takut dalam diri kita, senantiasa menghindari dari segala dosa. Dan mengenai keadaan alam kubur ini, ada sebuah hikayat ataupun sirah yang patut untuk disimak, yakni diceritakan dari Abu Bakar al-Ismaili bahwa Sayyidina Utsman bin Affan tidak meneteskan air mata ketika digambarkan kepedihan tentang neraka dengan segala siksanya. Beliau juga tidak menangis ketika dijabarkan mengenai kedahsyatan hari kiamat. Dan beliau juga tetap kuat mendengarkan gambaran tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi beliau menangis ketika diterangkan tentang kehidupan di alam kubur, tentang kematian. Kenapa bisa demikian? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, jika saya berada di dalam akhirat, saya masih bersama-sama dengan manusia. Jika saya di hari kiamat nanti, saya juga masih bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Tetapi jika saya di alam kubur, di alam barzah, maka saya sendirian. Tidak ada teman yang menemani. Sedangkan kunci kuburan itu ada pada malaikat Israfil yang hanya akan membukanya ketika hari kiamat tiba, yakni dengan meniup sangkakala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Utsman gentar dengan kehidupan di alam kubur, karena sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu lubang dari lubang-lubang neraka.
atau juga merupakan taman dari taman surga. Rasulullah SAW mengatakan, innamal qabru raudatu min riyadil jinnah, min riyadil jannah, au khufratin min khufratin niran, au khufratin nar. Maka kuburan ini adalah serambi akhirat atau miniatur akhirat yang penuh dengan pembalasan amal. Jika amal kita di dunia ini baik, maka kuburan akan menjadi taman surga untuk kita. Tapi jika amal kita di dunia ini penuh dengan kejelekan, kemaksiatan, apalagi kemudian kekufuran, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, maka kuburan akan menjadi neraka, akan menjadi lubang neraka dan musuh yang sangat jahat. Di dalam hadis yang sangat panjang, saya bacakan artinya saja, yakni bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam musolanya. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, andaikan kalian mau mengingat kematian, tentu saja akan menyuguhkanmu tentang kedahsyatan apa yang pernah aku lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena setiap hari kuburan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing. Maka jikalau yang dikebumikan adalah orang-orang mukmin, kuburan itu akan menyambutnya, marhaban, ahlan wa sahlan, engkau adalah orang yang kucinta dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku, sekarang engkau telah berada di dalam kekuasaanku, maka engkau akan tahu bagaimana caraku memperlakukanmu. Kemudian kuburan itu akan memperluas lubang ataupun rongganya untuk mayat tadi, seolah-olah panjang dan luasnya sepanjang penglihatannya, dan juga dibuka pintu surga baginya. Dan apabila yang dikemumikan itu adalah orang kafir atau orang-orang yang durhaka, maka kuburan itu akan menyambutnya, la marhaban wala ahlan wala sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kubenci dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau berada di bawah kekuasaanku. Sekarang engkau akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan kepadamu. Maka kuburan itu menghimpitnya sehingga tulang belulangnya, tulang-tulang rusuknya akan patah berlawanan. Kemudian periwayat mengatakan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan memasukkan jari-jari tangan ke dalam jari-jari tangan yang lainnya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan ke dalam kubur itu 70 naga, yang andaikan salah satu naga itu mengembus bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan selamanya. 70 naga tersebut lalu menguis-nguis dan mencakar-cakar sehingga kuburan itu menjadi kosong sampai besok hari hisab. Demikian perlakuan kuburan bagi mayit yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai pelajaran agar kita senantiasa mengingat akan kematian, karena dengan demikian akan menjadikan kita bersemangat menjalankan ibadah dan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hal ini terus kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, maka mudah-mudahan akan membuat hati kita menjadi lembut. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan muhasabah, dengan istighfar, dengan rintihan-rintihan mohon ampun kepada Allah, serta taubat-taubat yang kita laksanakan. Maka kemudian harapannya adalah ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan nanti, maka jiwa kita, ruh kita telah siap, tidak ada keluhan, yang ada hanyalah senantiasa bersemangat di dalam menjamu, di dalam mengamalkan ibadah-ibadah serta amal soleh yang sangat banyak pada bulan Ramadan kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, baik itu hidayah irsyad maupun hidayah taufik. Kemudian kita dengan petunjuk Allah senantiasa merasa diri ini adalah penuh dengan kekurangan. Dengan demikian, maka kemudian kita senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi, memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kesalahan, dosa
kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan kali ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.